Oke teman-teman semua, ini dia bahan-bahannya. Nah, yang sebelah sini bahan untuk membuat ciloknya, yang sebelah sini, yang pinggir sini, yang di luar toples, yang di luar nampan untuk buat sambal kacangnya. Saya pakai tepung aci 1 gelas, 1 gelas tepung terigu 1 gelas. Ini telur dadar untuk isiannya nanti ya. Daun bawang dicincang halus, dicincang kecil-kecil lembut. Bawang putih sekitar 1 siung besar ya, sejempol tangan, 1 butir. Garam 1 sendok teh tidak munjung. Lada 1 sendok teh tidak munjung. Penyedap rasa setengah sendok teh. Kemudian bahan untuk membuat kacangnya, bumbu kacang, ini kacang tanah udah saya goreng. Terigunya ini untuk campuran bumbu kacangnya saya pakai terigu setengahnya dari kacang. Yang depan garam, yang belakang samping garam ini penyedap rasa ya, sekitar 1 sendok teh semua tapi tidak munjung. Ini gula merah secukupnya. Bawang putih ini sudah saya potong sekitar 1 siung besar. Kemudian cabai secukupnya. Jangan lupa air panas ya, ini air panas yang benar-benar mendidih ya, jangan tanggung-tanggung mendidihnya. Kita masukkan semua bahan ya, aci kita masukkan tanpa terkecuali, terigu kita masukkan, daun bawang kita masukkan, bawang putih, lada, garam, penyedap rasa. Kemudian masukkan air panasnya. Untuk air panas secukupnya, saya ngerebus sekitar setengah gelas, tapi ini nggak kepake semua, sekitar secukupnya aja sampai bisa dibentuk, jangan sampai keenceran ya. Kita masukkan dikit dulu. Nah, kita masukkan, lalu kita adukkan. Kita aduk sampai rata atau kita uleni sampai rata atau kalis. Nah, ini kurang dikit ya, airnya kurang dikit. Jangan banyak-banyak. Nah, ini dia teman-teman, adonannya sudah jadi. Sekarang akan kita bentuk jadi bulat-bulat dan kita isi tengahnya itu dengan telur dadar tadi ya. Kita isi dengan telur dadar yang kita cincang. Bisa juga isinya itu pakai abon atau rebon ya, untuk isian dari ciloknya, atau bisa juga diisi dengan ayam cincang kecil-kecil gitu ya. Sekarang kita isikan ya, kita bulatkan, kita bentuk. Ambil sedikit, kita isikan telur dadarnya tadi. Ya. Boleh. Ini udah jadi ya. Ini udah kita bulat-bulatkan semua. Sekarang akan kita rebus. Ikuti terus sampai habis ya. Oke teman-teman, kita siapkan air. Ini udah aku kasih minyak ya, secukupnya aja minyaknya. Kita hidupkan kompor, tunggu sampai mendidih, baru kita masukkan ciloknya tadi ya. Sambil nunggu air rebusan untuk ciloknya tadi mendidih, kita siapkan juga panci ya, panci untuk mengukus. Nanti setelah direbus akan kita kukus. Nah, ini kita kasih sarangannya. Kita hidupkan kompor. Nanti setelah ini matang di rebusan yang pertama, akan kita langsung masukkan ke tempat pengukusan. Air rebusannya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan ya.
Jangan lupa air rebusannya itu dikasih minyak ya, supaya nanti tidak lengket di dasar ya. Nah, ini sudah kita masukkan. Sekarang kita tunggu dia si adonan ini mengambang. Ini si adonannya udah mulai mengambang ya, udah mulai mengambang. Ini pertanda sebentar lagi. Untuk perebusan ini kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menitan baru dia akan mengambang. Nah, sekarang kita tunggu ciloknya sampai matang ya. Oke teman-teman, sambil nunggu si ciloknya tadi matang, kita siapkan untuk bumbu kacangnya ya. Kita masukkan semua bahan. Kacang kita masukkan tempat untuk blender. Ini kita masukkan kacang dan kacang, bawang putih, kemudian cabai. Oke, kita tambahkan air. Oke, sekarang kita blenderkan. Nah, si ciloknya udah mulai matang ya. Sekarang akan kita angkat dan kita tiriskan seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang cilok yang sudah kita angkat tadi ini sekarang kita masukkan ke tempat pengukusan. Ini air pengukusannya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan, kurang lebih kita tunggu sekitar sampai 15 menitan ya teman-teman. Kacangnya udah lembut ya teman-teman. Langkah pertama itu kita akan sangrai tepung terigunya ya untuk campurannya nanti. Sekarang kita sangrai dulu. Untuk menyangrai terigu itu menggunakan api yang sedang aja ya teman-teman, jangan besar, nanti dia akan cepat gosong. Nah, ini sambil kita aduk sampai dia berubah aromanya dan warnanya jadi lebih kekuningan gitu ya, kekuningan atau kecoklatan. Buat teman-teman yang baru hadir, selamat bergabung dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like. Kalau ada yang mau komen silahkan komen atau merekomendasikan untuk membuat sesuatu jajanan yang bahannya itu mudah didapat dan bisa untuk usaha modal kecil-kecilan gitu ya. Nah, ini udah mulai kuningan ya teman-teman. Wah, ini kameranya yang agak jelek. Nah, ini udah mulai kuningan coklatan. Oke, kita matikan. Kalau udah dimatikan itu jangan langsung didiamkan aja ya teman-teman, karena wajannya itu sendiri masih panas. Jadi kita terus gosreng aja, kita terus gosreng biar enggak gosong bawahnya ya. Nah, aromanya juga dia kalau habis gosreng itu lebih wangi. Oke teman-teman, ini si ciloknya udah matang ya. Sekarang kita matikan kompor. Terus selanjutnya kita buat bumbu kacangnya. Ikuti terus ya, jangan di skip. Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena saya akan terus berusaha untuk memberikan resep-resep yang mudah untuk dibuat dan bisa untuk usaha atau untuk cemilan sendiri di rumah. Langkah selanjutnya kita masukkan kacang yang sudah kita lembutkan tadi ya. Ini kita tambahkan air supaya tidak terlalu kental ya. Oke, kita masukkan semua kecuali terigu yang sudah kita sangrai dan bumbunya. Nah, itu terakhir masukin ya. Nah, ini gula merahnya juga sudah kita masukkan. Sekarang kita hidupkan kompornya seperti biasa ya teman-teman. Kalau buat bumbu kacang jangan lupa sambil diaduk ya, sambil diaduk terus biar dia enggak berkerak di bawah dan gosong ya. Ini bumbu kacangnya kita masak sampai mengental ya, sampai mengental. Pokoknya saksikan terus. Ini dalam buat bumbu kacang ada tips dan triknya, nanti akan saya kasih tahukan kalau sudah mengental ya. Nah, ini dia tipsnya ya teman-teman.
triknya. Ini udah mengental pertama, sekarang kita tambah lagi air 1 gelas ya, 1 gelas, lalu kita aduk lagi. Supaya apa? Supaya dia betul-betul mateng dan enak rasanya teman-teman. Nah itu tips dari saya salah satunya. Kalau sudah kita masukkan begini, kita aduk, baru kita masukkan si terigunya tadi yang sudah kita sangrai ya teman-teman. Sambil kita aduk sampai rata. Ini warnanya kurang mencolok merah karena saya nggak pakai cabai merah ya teman-teman. Jadi cabai itu berpengaruh ke warna juga. Oke teman-teman, ini udah mulai agak mengental ya. Sekarang kita masukkan bumbunya yang tadi ini. Nah, biar lebih aromanya itu lebih enak, lebih wangi, kita tambahkan lagi lada ya, lada bubuk secukupnya aja ya teman-teman. Gak usah banyak-banyak ya, sekitar sepucuk sendok teh gitu ya, biar aromanya itu lebih enak. Oke teman-teman, tuh kan ini udah mulai ngental ya, udah mulai matang bumbu kacangnya, udah mulai mengkilat ya dari bumbu kacangnya itu sendiri. Kalau sudah mulai mengkilat ini pertanda sudah mulai matang. Ini udah matang, sekarang akan kita sajikan dan kita coba review. Ikuti terus ya teman-teman. Nah ini kita siapkan. Sekarang kita kasihkan bumbu kacangnya. Nah, kalau mau ditambahkan kecap silahkan ya, mau ditambah kecap atau saus itu cocok juga, enak. Sekarang aku mau coba bumbu kacang sama ini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku coba yang nggak pakai kecap ya teman-teman. Mantap, enak banget. Namanya cilok ya, kenyil-kenyil gini ya. Tapi enak asli. Ini teman-teman wajib coba sendirilah ya di rumah. Sebelum, untuk sekali lagi, kalau teman-teman mau coba jual, dibuat aja dulu di rumah, dites. Kalau udah pas, rasanya cocok, enak, baru dijual. Sekarang aku tambahkan pakai kecap ya. Iya. Oke, ini dia. Aku suka kecap. Bentar ya. Kecap. Wah, jadi kayak bumbu sate. Enak banget. Nah, mungkin cukup sekian dulu lah ya teman-teman. Kalau kita nunggu sampai habis lama. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa tombol loncengnya juga, like dan komen, share ke teman-teman lainnya, supaya teman yang lainnya tahu kalau ada video yang pas dan enak untuk dicoba dibuat ya. Pakai kasih aja.